Cinta seringkali datang tanpa mengetuk pintu, membawa kehangatan yang justru membakar hati yang paling dalam di saat yang tidak tepat. Namun, bagaimana jika perasaan itu adalah sebuah kesalahan yang harusnya tidak pernah dibiarkan tumbuh sedari awal? Sebuah paradoks antara logika dan detak jantung. Ini adalah kisah tentang Aris, seorang pria yang akhirnya harus mengakui kekalahan telak di hadapan rasa yang terlarang, sebuah perjalanan sunyi menuju titik nadir emosi yang tak terucapkan. Lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala satu persatu, menciptakan pendaran cahaya oranye yang memantul di atas aspal basah sisa hujan sore itu. Di sebuah sudut kafe yang tenang, Aris duduk terdiam. Jemarinya memainkan pinggiran cangkir kopi yang sudah mendingin. Di hadapannya duduk seorang wanita bernama Maya, yang sedang asyik menceritakan rencana masa depannya dengan binar mata yang begitu cerah. Maya bukan sekedar teman biasa, dia adalah tunangan dari Bram, sahabat terbaik Aris sejak masa sekolah menengah. Hubungan mereka bertiga telah terjalin selama bertahun-tahun, sebuah ikatan persahabatan yang kokoh dan seolah tak tergoyahkan oleh apapun. Namun di balik senyum ramah dan dukungan tulus yang selalu Aris berikan, tersimpan sebuah rahasia besar yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Aris jatuh cinta pada Maya, sebuah perasaan yang tumbuh secara liar tanpa permisi, meskipun dia tahu betul bahwa perasaan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap persahabatannya dengan Bram. Semuanya bermula 3 tahun yang lalu, ketika Bram pertama kali memperkenalkan Maya kepada Aris di sebuah acara perayaan kecil. Saat itu, Aris melihat Maya sebagai sosok yang hangat dan cerdas, seseorang yang sangat cocok untuk Bram yang ambisius. Aris dengan tulus ikut bahagia melihat sahabatnya menemukan tambatan hati. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi pertemuan mereka bertiga semakin sering. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, mulai dari sekadar menonton film di bioskop, mendaki gunung, hingga melakukan perjalanan darat ke luar kota. Dalam setiap momen itu, Aris mulai melihat sisi-sisi Maya yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Cara Maya tertawa saat mendengar lelucon garing, caranya mengerutkan kening saat sedang serius membaca buku, hingga perhatian kecil yang Maya berikan kepada Aris sebagai bentuk keramahan seorang teman. Tanpa disadari, detail-detail kecil itu mulai mengendap di dalam hati Aris, membentuk sebuah pola perasaan yang semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. Aris mencoba melawan. Dia berkali-kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa Maya adalah milik Bram. Dia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan di kantor, lembur hingga larut malam agar tidak memiliki waktu untuk memikirkan Maya. Dia bahkan mencoba membuka hati untuk wanita lain, menjalani beberapa kencan buta yang diatur oleh rekan kerjanya. Namun, setiap kali dia duduk di hadapan wanita baru, pikirannya selalu melayang kembali kepada Maya. Dia selalu membandingkan setiap percakapan, setiap senyuman, dan setiap tatapan mata dengan apa yang dia rasakan saat bersama Maya. Aris merasa terjebak dalam labirin emosi yang dia bangun sendiri. Dia merasa seperti seorang pencuri yang mencuri momen-momen kebahagiaan dari sahabatnya sendiri melalui imajinasinya. Rasa bersalah mulai menghantui setiap langkahnya. Namun di saat yang sama, kerinduan untuk berada di dekat Maya justru semakin menguat. Puncak dari kegelisahan Aris terjadi saat Bram memintanya menjadi pendamping pria di pernikahan mereka yang akan digelar beberapa bulan lagi. Permintaan itu disampaikan Bram dengan penuh semangat dan rasa percaya yang besar. Bram merangkul bahu Aris dan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih pantas berada di sampingnya di hari bahagia itu selain Aris. Aris hanya bisa tersenyum kaku, mengangguk setuju, sementara di dalam dadanya seolah ada ribuan jarum yang menusuk secara bersamaan. Dia harus berdiri di sana, menyaksikan wanita yang dia cintai mengikat janji suci dengan sahabatnya sendiri. Dia harus memberikan pidato ucapan selamat, berpura-pura bahwa hatinya ikut bersuka cita sepenuhnya, padahal kenyataannya dia sedang berduka atas kehilangan yang bahkan belum pernah dia miliki. Suatu sore, Aris dan Maya tanpa sengaja harus pergi berdua untuk mengambil pesanan undangan pernikahan, karena Bram sedang terjebak rapat mendadak di kantornya. Di dalam mobil, suasana terasa canggung bagi Aris, meskipun Maya tampak biasa saja dan terus mengobrol dengan riang. Radio memutar sebuah lagu balada tentang cinta yang tak sampai, dan Aris merasa lirik lagu itu sedang menelanjangi rahasianya. Maya tiba-tiba terdiam,
menatap keluar jendela ke arah rintik hujan yang mulai turun lagi. Dia kemudian menoleh ke arah Aris dan bertanya dengan nada lembut. "Riz, menurutmu, apakah kebahagiaan itu selalu harus diperjuangkan? Atau terkadang kita hanya perlu menerimanya saja?" Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Aris, itu terasa seperti sebuah ujian. Aris menggenggam kemudi dengan erat, mencoba menstabilkan suaranya. Dia menjawab bahwa terkadang kebahagiaan adalah tentang melepaskan apa yang tidak pernah menjadi milik kita, agar orang lain bisa merasa utuh. Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti yang sulit diterjemahkan. Dan sejak saat itu, Aris merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka, sebuah ketegangan halus yang tak kasat mata. Aris mulai menghindari pertemuan-pertemuan yang melibatkan Maya dan Bram secara bersamaan. Dia sering membuat alasan sedang sakit atau ada urusan keluarga yang mendesak. Namun, semakin dia menghindar, bayangan Maya justru semakin nyata di dalam benaknya. Dia sering terbangun di tengah malam, memikirkan apa yang akan terjadi jika dia bertemu Maya lebih dulu daripada Bram. Apakah hasilnya akan berbeda? Apakah dia memiliki peluang? Pikiran-pikiran bagaimana jika itu menjadi racun yang sangat manis. Aris menyadari bahwa dia telah kalah. Dia kalah oleh perasaannya sendiri yang tidak seharusnya ada. Dia kalah oleh waktu yang tidak berpihak padanya. Dia kalah oleh kesetiaannya kepada Bram yang kini berbenturan dengan ego cintanya. Dia merasa seperti seorang pengecut yang hanya bisa mencintai dalam diam. Namun, di sisi lain, dia merasa bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga agar dunia kecil mereka tidak hancur berantakan. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Suasana gedung didekorasi dengan sangat indah, penuh dengan bunga-bunga segar yang aromanya memenuhi ruangan. Aris berdiri di barisan depan, mengenakan setelan jas yang rapi, namun wajahnya terlihat pucat. Ketika pintu besar aula terbuka dan Maya berjalan masuk dengan gaun putih yang menjuntai, Aris merasa dunianya seakan berhenti berputar. Maya terlihat sangat cantik, seperti malaikat yang turun dari langit. Di sampingnya, Bram berdiri dengan gagah, senyum lebar terpancar dari wajahnya yang penuh kebahagiaan. Saat mereka berdua berdiri di depan altar dan mengucapkan janji pernikahan, Aris menutup matanya sejenak. Dia membayangkan bahwa dialah yang berdiri di sana. Dialah yang menggenggam tangan Maya. Dan dialah yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita itu. Namun, ketika dia membuka mata, realitas menghantamnya dengan keras. Dia hanyalah seorang penonton, seorang sahabat yang bertugas menjaga kebahagiaan mereka, bukan bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Setelah acara resepsi selesai, di tengah keramaian tamu yang mulai pulang, Aris menemukan momen untuk berbicara berdua dengan Maya di area balkon yang sepi. Maya tampak lelah namun sangat bahagia. Dia menatap Aris dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya selama ini. "Aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpamu, Riz. Kamu adalah bagian dari keluarga kami," kata Maya dengan tulus. Kata keluarga itu terasa seperti vonis mati bagi perasaan Aris. Dia menyadari bahwa statusnya sebagai sahabat dan keluarga adalah batas suci yang tidak akan pernah bisa dia lampaui. Aris menarik napas panjang, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Dia tersenyum, kali ini sebuah senyuman yang tulus meski penuh luka. Dia mengatakan kepada Maya bahwa dia akan selalu ada untuk mereka, apapun yang terjadi. Itu adalah janji terakhirnya, sebuah janji untuk mengubur perasaannya dalam-dalam dan membiarkan Maya bahagia, meskipun itu berarti dia harus hidup dengan lubang besar di hatinya. Malam itu, setelah pulang dari acara pernikahan, Aris duduk sendirian di balkon apartemennya. Dia memegang sebuah foto lama saat mereka bertiga sedang berlibur di pantai beberapa tahun yang lalu. Dalam foto itu, mereka semua tertawa lepas. Tidak ada beban, tidak ada rahasia. Aris menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Kekalahannya oleh perasaan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran pahit tentang kedewasaan dan pengorbanan. Dia tahu bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Terkadang,
Bentuk cinta yang paling murni adalah dengan membiarkan orang yang kita cintai pergi menuju kebahagiaannya sendiri, meskipun kita tidak ada di dalamnya. Aris merobek foto itu secara perlahan, bukan karena benci, melainkan sebagai simbol bahwa dia telah melepaskan masa lalu dan siap menghadapi masa depan yang sunyi namun penuh dengan integritas. Dia telah kalah oleh perasaan yang tak seharusnya ada. Namun, dalam kekalahan itu, dia menemukan kekuatan untuk tetap menjadi manusia yang setia pada prinsipnya. Bulan-bulan berlalu, dan Aris memutuskan untuk menerima tawaran mutasi kerja ke luar negeri, sebuah kesempatan yang sebelumnya selalu dia tolak. Dia merasa perlu menjauhkan diri secara fisik agar hatinya bisa benar-benar sembuh. Di kota yang baru, di tengah lingkungan yang asing, Aris mulai membangun kembali hidupnya. Dia masih sering bertukar pesan dengan Bram dan Maya, mendengarkan cerita tentang kehidupan pernikahan mereka yang harmonis. Setiap kali mendengar suara Maya di telepon, Aris masih merasakan getaran kecil di hatinya. Namun getaran itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Itu hanyalah pengingat akan sebuah masa lalu yang pernah memberinya warna, meskipun warna itu adalah warna abu-abu kesedihan. Aris mulai belajar untuk menikmati kesendiriannya, menemukan hobi baru, dan perlahan-lahan membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang ditawarkan oleh hidup. Suatu hari, Aris berdiri di tepi dermaga di kota tempat dia tinggal sekarang, menatap matahari terbenam yang membiaskan warna merah keemasan di cakrawala. Dia teringat kembali pada kutipan yang pernah dia baca, bahwa setiap orang yang kita temui dalam hidup ini memiliki peran masing-masing. Ada yang datang untuk tinggal, dan ada yang datang hanya untuk memberi pelajaran. Maya adalah pelajaran terindah sekaligus terpahit yang pernah Aris terima. Dia mengerti sekarang bahwa kekalahannya bukan karena dia lemah, melainkan karena dia memilih untuk tidak menghancurkan kebahagiaan orang lain demi ego pribadinya. Dia telah mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan nafsu untuk memiliki, dan menggantinya dengan keikhlasan yang tulus. Angin laut bertiup kencang, menerpa wajahnya, seolah membawa pergi sisa-sisa sesak yang selama ini mendekam di dadanya. Aris tersenyum lega, benar-benar lega untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Kisah Aris adalah sebuah cermin bagi banyak orang yang mungkin sedang terjebak dalam situasi yang sama. Tentang bagaimana kita harus bersikap ketika hati memilih orang yang salah, di waktu yang salah, dan dalam keadaan yang salah. Hidup memang penuh dengan ironi, namun di balik setiap rasa sakit, selalu ada ruang untuk bertumbuh. Aris telah membuktikan bahwa meskipun dia kalah oleh perasaan yang tak seharusnya ada, dia tetap keluar sebagai pemenang atas nuraninya sendiri. Dia memilih untuk menjaga kehormatan persahabatan di atas segalanya. Dan di bawah langit yang luas itu, Aris akhirnya benar-benar berdamai dengan takdirnya. Merelakan apa yang memang bukan miliknya untuk tetap menjadi milik orang lain, sambil terus melangkah maju menuju babak baru dalam hidupnya yang masih panjang dan penuh misteri. Seiring berjalannya waktu, Aris mulai menyadari bahwa setiap luka memiliki masanya sendiri untuk menutup. Dia tidak lagi menghindari memori tentang Maya, melainkan menerimanya sebagai bagian dari sejarah pembentukan karakternya. Dia ingat bagaimana dulu dia sangat takut akan kehilangan sahabatnya jika dia jujur. Namun, kini dia sadar bahwa kejujuran yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri tentang kapan harus berhenti berharap. Di tempat barunya, Aris mulai dikenal sebagai pribadi yang lebih tenang dan bijaksana. Teman-teman barunya sering meminta saran darinya tentang hubungan, karena Aris memiliki perspektif yang sangat dalam tentang arti kesetiaan dan pengorbanan. Dia tidak pernah menceritakan detail tentang Maya kepada siapapun, namun kedalaman emosinya terpancar dari setiap kata-kata yang dia ucapkan. Suatu malam di musim dingin, Aris menerima kabar melalui pesan singkat dari Bram bahwa Maya baru saja melahirkan anak pertama mereka. Bram mengirimkan foto bayi mungil yang sedang terlelap, wajahnya sangat mirip dengan Maya. Aris menatap foto itu cukup lama. Ada rasa haru yang menjalar di hatinya, namun anehnya, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Dia merasa ikut bahagia. Benar-benar bahagia melihat kebahagiaan mereka yang kini lengkap.
Dia membalas pesan itu dengan ucapan selamat yang paling tulus yang pernah dia tulis. Di titik itulah, Aris merasa proses penyembuhannya telah selesai. Dia tidak lagi melihat Maya sebagai objek cintanya yang terlarang, melainkan sebagai ibu dari anak sahabatnya. Seseorang yang pernah dia cintai dengan cara yang sangat manusiawi, namun kini telah menjadi bagian dari masa lalu yang indah. Aris kemudian berjalan menuju jendela apartemennya, melihat butiran salju yang mulai turun menutupi jalanan kota. Dia mengambil secangkir teh hangat, merasakan uapnya yang menyentuh wajahnya. Dia berpikir tentang betapa anehnya hidup ini berjalan. Kita bisa merencanakan segalanya, namun perasaan seringkali memiliki jalannya sendiri yang tak terduga. Namun, pada akhirnya, kitalah yang memegang kendali atas tindakan kita. Perasaan mungkin tidak bisa dipilih, namun bagaimana kita merespons perasaan itu adalah sebuah pilihan sadar. Aris memilih untuk tidak menjadi penghancur. Dia memilih untuk menjadi pelindung. Dan dalam pilihan itulah, dia menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dia tidak lagi merasa kalah, karena dia telah berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Kisah ini berakhir bukan dengan pertemuan romantis atau pengakuan cinta yang dramatis, melainkan dengan sebuah penerimaan yang tenang. Aris tetap menjadi pria yang sama, namun dengan jiwa yang jauh lebih kuat. Dia tahu bahwa suatu saat nanti, dia mungkin akan menemukan seseorang yang memang ditakdirkan untuknya. Seseorang yang tidak akan membuatnya harus memilih antara cinta dan persahabatan. Namun sebelum saat itu tiba, dia sudah cukup puas dengan dirinya yang sekarang. Dia telah melewati badai emosi yang paling hebat dalam hidupnya dan berhasil tetap tegak berdiri. Dia telah kalah oleh perasaan yang tak seharusnya ada, namun kekalahan itu justru menjadikannya pemenang sejati dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan sulit ini. Di kejauhan, lonceng gereja berbunyi, menandakan pergantian waktu. Aris mematikan lampu apartemennya, bersiap untuk beristirahat. Dia tahu besok adalah hari baru dengan tantangan baru. Namun, dia tidak lagi takut. Dia telah melepaskan beban yang selama ini memberatkannya. Dia telah memaafkan dirinya sendiri karena pernah mencintai orang yang salah. Dia telah memaafkan keadaan yang tidak memberinya kesempatan. Dan yang terpenting, dia telah merelakan Maya dengan sepenuh hati. Hidupnya kini terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih damai. Dia adalah Aris, pria yang pernah kalah oleh perasaan, namun bangkit sebagai pribadi yang lebih utuh dan bijaksana daripada sebelumnya. Dalam keheningan malam, Aris sesekali masih membayangkan percakapan-percakapan lama yang pernah mereka lalui. Namun sekarang, bayangan itu seperti menonton sebuah film lama yang sudah dia tahu akhirnya. Tidak ada lagi rasa penasaran, tidak ada lagi rasa sesak. Dia hanya tersenyum tipis, mengenang betapa naifnya dia dulu saat berpikir bahwa dunia akan runtuh hanya karena cintanya tidak tersampaikan. Ternyata, dunia tetap berputar, matahari tetap terbit, dan hidup tetap menawarkan keindahan bagi mereka yang mau membukakan hatinya kembali. Aris telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, melainkan bersumber dari dalam dirinya yang telah berdamai dengan segala bentuk kehilangan. Setiap langkah yang dia ambil di kota asing itu terasa lebih mantap. Dia mulai mengeksplorasi galeri-galeri seni, perpustakaan tua, dan taman-taman kota yang indah. Dia menemukan kesenangan dalam hal-hal kecil yang dulu sering dia abaikan, karena terlalu fokus pada kegelusahan hatinya. Aris menyadari bahwa cinta memiliki banyak wajah, dan apa yang dia rasakan dulu hanyalah salah satu dari sekian banyak rupa cinta. Sekarang, dia belajar mencintai hidupnya sendiri, mencintai pekerjaannya, dan mencintai proses menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Dia tidak lagi terburu-buru mencari pengganti, karena dia tahu bahwa cinta sejati akan datang di saat yang tepat, tanpa perlu ada yang dikorbankan atau dikhianati. Mungkin di suatu tempat, di belahan bumi yang lain, Maya dan Bram sedang tertawa bersama bayi mereka.
tidak pernah menyadari betapa besarnya gejolak yang pernah dialami Aris demi menjaga senyum mereka tetap ada. Dan bagi Aris, itu sudah lebih dari cukup. Mengetahui bahwa orang-orang yang dia sayangi hidup dalam kebahagiaan adalah upah terbesar dari pengorbanannya. Dia tidak butuh pengakuan, dia tidak butuh balasan. Baginya, keikhlasan adalah sebuah bentuk kemenangan yang paling sunyi, namun paling abadi. Dia telah menutup buku lama itu dengan rapi, dan kini sedang menulis halaman-halaman baru yang penuh dengan harapan dan ketenangan jiwa. Kisah Aris mengingatkan kita semua bahwa, terkadang, kekalahan terbesar kita adalah pintu menuju kemenangan yang sesungguhnya. Bahwa perasaan yang tak seharusnya ada bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah ujian bagi integritas dan kedewasaan kita. Dan bagi mereka yang berani memilih jalan yang sulit demi kebaikan bersama, akan selalu ada kedamaian yang menanti di ujung jalan. Aris telah menempuh jalan itu, dan meskipun dia harus berjalan sendirian dalam waktu yang lama, dia tidak pernah menyesali pilihannya. Dia adalah bukti nyata bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang mampu melepaskan tanpa dendam dan mencintai tanpa harus memiliki. Kini, setiap kali Aris melihat hujan turun, dia tidak lagi merasa sedih. Hujan baginya adalah simbol pembersihan yang menghapus debu-debu masa lalu dan menyisakan kesegaran bagi tanaman yang akan tumbuh. Dia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri, dan tersenyum. Dia bangga pada pria yang ada di dalam cermin itu. Pria yang pernah hancur, namun berhasil merangkai kembali kepingan-kepingan dirinya menjadi sesuatu yang lebih indah. Pria yang pernah kalah oleh perasaan yang tak seharusnya ada, namun kini telah menang dalam menjalani hidup dengan penuh kehormatan dan keikhlasan. Perjalanan Aris masih panjang, namun dia tidak lagi merasa sendirian. Dia memiliki dirinya sendiri. Dia memiliki prinsipnya, dan dia memiliki kedamaian yang telah dia perjuangkan dengan susah payah. Di bawah langit malam yang kini mulai menampakkan bintang-bintangnya, Aris menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin yang segar mengisi paru-parunya. Dia siap untuk hari esok, siap untuk cinta yang baru jika saatnya tiba, dan siap untuk terus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan hati kita sendiri dan hati orang-orang di sekitar kita. Aris pun melangkah menjauh dari jendela, mematikan lampu terakhir di ruang tamunya, dan membiarkan kegelapan malam menyelimutinya dalam ketenangan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rahasia. Hanya ada seorang pria yang telah menemukan jalan pulangnya menuju ketenangan jiwa. Kisah ini pun berakhir di sini, namun semangat dari pengorbanan dan keikhlasan Aris akan selalu hidup, menjadi pengingat bagi siapa saja yang sedang berjuang dengan perasaan mereka sendiri. Bahwa di balik setiap kekalahan, selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan, asalkan kita berani untuk jujur dan ikhlas menerima kenyataan. Dengan setiap detik yang berlalu, Aris semakin memahami bahwa waktu adalah penyembuh yang paling ulung. Luka yang dulu menganga, kini telah menjadi bekas luka yang samar, sebuah tanda perjuangan yang dia bawa dengan bangga. Dia tidak lagi merasa perlu untuk melupakan Maya, karena melupakan berarti menghapus bagian penting dari hidupnya. Dia memilih untuk mengingatnya sebagai bab yang berharga, sebuah bab yang mengajarkannya tentang batasan, tentang harga diri, dan tentang arti sejati dari sebuah ketulusan. Aris kini benar-benar bebas dari bayang-bayang perasaan yang dulu membelenggunya, dan siap untuk menyambut fajar yang baru dengan hati yang lapang. Kehidupan di kota baru ini benar-benar memberikan perspektif yang berbeda bagi Aris. Dia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di sana, dia melihat begitu banyak bentuk cinta yang lain. Cinta antara guru dan murid, cinta antar sesama manusia yang saling membantu tanpa pamrih. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa cinta itu luas, tidak hanya terbatas pada hubungan romantis antara pria dan wanita. Aris merasa hidupnya jauh lebih kaya sekarang.
Dia tidak lagi merasa kekurangan hanya karena tidak memiliki pasangan. Dia merasa penuh karena dia mampu memberi dan berbagi dengan orang lain. Suatu hari, saat dia sedang duduk di taman kota sambil memperhatikan anak-anak bermain, seorang wanita asing duduk di sampingnya dan mulai mengajaknya mengobrol tentang buku yang sedang Aris baca. Percakapan itu mengalir begitu saja, ringan dan tanpa tekanan. Aris merasa nyaman. Dia tidak membandingkan wanita ini dengan Maya. Dia hanya menikmati momen itu, menikmati kehadiran orang baru di hidupnya tanpa ekspektasi apapun. Dia menyadari bahwa dia sudah benar-benar sembuh. Dia sudah siap untuk membuka lembaran baru, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Dia telah melewati masa-masa sulitnya dengan kepala tegak, dan kini saatnya dia menikmati hasil dari ketabahannya. Aris tahu bahwa di suatu tempat di Jakarta, Bram dan Maya mungkin sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka atau sedang merencanakan masa depan anak mereka. Dia mendoakan yang terbaik untuk mereka dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa cemburu. Yang ada hanyalah rasa syukur karena dia pernah menjadi bagian dari hidup mereka dan syukur karena dia memiliki kekuatan untuk melepaskan di saat yang tepat. Persahabatan mereka mungkin tidak lagi sedekat dulu karena jarak, namun rasa hormat dan kasih sayang Aris terhadap mereka tetap abadi, bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih suci dan tidak lagi membebani. Malam itu, Aris menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. Aku pernah kalah oleh perasaan yang tak seharusnya ada, dan itu adalah kekalahan paling indah dalam hidupku. Karena melalui kekalahan itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku menemukan bahwa mencintai adalah tentang memberi, bukan menguasai. Aku menemukan bahwa kebahagiaan sejati ada pada keikhlasan. Dia menutup buku itu dengan senyum kecil di bibirnya. Dia merasa sangat ringan, seolah-olah semua beban dunia telah terangkat dari bahunya. Aris kemudian beranjak tidur, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, siap menyambut hari esok yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang indah. Kisah Aris adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Namun, hidup selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Terkadang, kita butuh patah hati untuk memahami arti keutuhan. Kita butuh kalah untuk memahami arti kemenangan yang sesungguhnya. Dan kita butuh kehilangan untuk memahami arti dari sebuah kehadiran. Aris telah melewati semua itu, dan dia keluar sebagai pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Dia adalah inspirasi bahwa cinta, meskipun tidak tersampaikan, tetap memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik, asalkan kita mau menerimanya dengan hati yang besar. Kini Aris benar-benar telah melangkah jauh. Dia bukan lagi pria yang duduk termangu di pojok kafe dengan kopi dingin di hadapannya. Dia adalah pria yang berjalan dengan langkah pasti di bawah sinar matahari, menyapa dunia dengan senyuman yang tulus dan siap untuk mencintai lagi dengan cara yang benar di waktu yang tepat dan pada orang yang memang ditakdirkan untuknya. Kekalahannya telah menjadi sejarah, dan masa depannya adalah sebuah kanvas kosong yang siap dia lukis dengan warna-warna kebahagiaan yang baru. Aris telah menang melawan dirinya sendiri, dan itulah kemenangan yang paling hakiki bagi setiap manusia. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah emosional lainnya di saluran ini. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan posisi yang sama seperti Aris? Dan untuk kalian yang masih setia menonton, saya ingin bertanya, dari mana lokasi kalian menonton video ini sekarang? Tuliskan kota kalian di bawah ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.